mengenai tentang nafsu. Ya, nafsu itu diterangkan sedikit, ya saya ulas sedikit saja untuk mengingat daripada pembahasan yang sebelumnya, ya biar supaya nggak lupa. Nafsu itu ada dua menurut pandangan para ulama. Ada nafsu yang kita kenal dengan di situ terkumpul sifat amarah dan sifat hasrat, syahwat. Nafsu ini adalah nafsu yang mempunyai makna yang pertama. Nafsu yang kedua, makna para ulama, terutama Imam Ghazali di dalam kitab ini menerangkan bahwa nafsu yang kedua ini mempunyai makna latifah robbaniyah, zat yang halus yang Allah titipkan kepada kita berupa robbani, pemberian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nafsu ini sama maknanya seperti kalbu dan ruh. Ya, jadi sama maknanya kalau menurut pandangan para ulama. Yang pertama, itu nafsu adalah sebuah sifat yang terkumpul amarah dan godok, ya, amarah dan syahwat. Nah, ini nafsu ini sama seperti mana hewan. Hewan juga punya nafsu, tapi bukan ini yang dimaksud kata para ulama. Sebab berarti tidak ada bedanya manusia dengan hewan. Harus ada perbedaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu lebih sempurna ketimbang daripada yang lain ciptaan Allah. Nah, kalau nafsu hasrat, nafsu ghadab, manusia pun ada, hewan pun ada. Itu yang kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah nafsu yang mana memiliki makna sama, taraduh, persamaan dengan ar-ruh, ya, punya makna sama dengan ruh, dengan kalbu, ya, jadi punya makna sama. Apa makna tersebut? Maknanya adalah latifah nuraniyah rabbaniyah, ya, zat yang halus, ya, yang dibalik daripada itu semua, Bapak Ibu. Ya, jadi kita itu ada fisik, ya, kalau bahasa sekarang ini, bahasa orang-orang ilmuwan ini, ada fisik, ada metafisik. Ada yang di belakang itu lagi. Ya, kalau fisik itu yang kasat, ya, metafisik itu berarti yang disebut dengan alur. Ya, nah, nanti ada lagi itu boleh jauh di bawah. Ya, di bawah setelah metafisik. Tapi ada di dalam diri kita. Bukan berarti itu hal yang jauh dari kita, itu malah bagian daripada diri kita. Cuman kita jarang, ya, kita jarang membahas itu atau kita menggapai hal itu sehingga kita tidak mengenal akan diri kita. Padahal setiap manusia ada dimensi yang disebut tadi latifah rabbaniyah nuraniyah, yaitu sebuah dimensi yang sangat halus, merupakan pemberian dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat cahaya. Nah, ini di luar daripada fisik jismani kita. Nah, latifah yang nafsu yang disebut tadi itu, kenapa kalau tadi yang disebut nafsu menurut pandangan ulama yang pertama adalah nafsu yang sifatnya hasrat dan amarah. Itu saja. Ya, berarti nafsunya bersifat jelek. Tapi nyatanya ada nafsu yang bersifat baik. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh para ulama tasawuf, bahwa nafsu yang dimaksud di dalam ilmu tasawuf adalah nafsu yang bersifat dimensi ilahiyah, pemberian dari Tuhan yang bersifat halus tadi itu. Buktinya ada nafsu namanya nafsu mutmainnah. Mutmainnah itu nafsu sudah tenang, ya, melewati derajat ammarah, lawamah, mulhamah, ya, kemudian nanti mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Terakhir adalah nafsu kamilah. Buktinya ada orang yang rajin ibadah, ya, senang dengan taklim, ilmu, haus akan ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Dia mau dekat dengan orang-orang soleh, itu juga nafsu. Ya, nafsu itulah ada di dalam ruh kita, ya, ada di dalam ruh kita. Atau bahasa orang tasawuf, ruh dengan nafsu ya sama juga, podo wae, itu juga.
Gitu kalau kata kata para ulama ahli tasawuf. Nah, sekarang pembahasan yang keempat, lafaz yang keempat yang harus kita pahami adalah al-aqlu, akal. Ya, al-aqlu, akal. Wa qad dzukira lahu iddatun ma'anin ahaduha al-ilmu bihaqaiqil asya. Jadi akal itu menurut pandangan ulama-ulama adalah apa akal itu? Ya, tentu akal juga sama seperti kalbu, hati, ya, seperti ruh, ya, seperti nafsu. Punya dua makna. Yang pertama adalah pengetahuan akan hakikatnya sesuatu, itu namanya akal. Ya, akal itu adalah pengetahuan akan hakikatnya, ya, kebenaran sesuatu tersebut. Jadi kita pengen tahu hakikatnya sesuatu, maka itu yang disebut dengan akal. Nah, makanya para ulama, para ilmuwan itu bertanya-tanya kan, yang berpikir itu akal apa otak? Ya, yang berpikir itu akal apa otak? Ya, akal. Ya, otak kalau nggak ada akalnya nggak akan berfungsi, Pak. Ya, otak kalau tidak ada akalnya nggak akan berfungsi. Ya, buktinya otak hewan itu nggak ada akalnya. Allah tidak memberikan akal kepada hewan itu, ya, nggak ada fungsinya meskipun otaknya besar. Ya, jadi kalau akal itu adalah mesinnya, ya, tapi kalau otak itu adalah mesinnya, akal itu adalah regulatornya. Ya, kalau nggak ada regulatornya nggak bisa. Mesin itu nggak bergerak, mesin itu nggak hidup. Nah, makanya yang namanya akal itu kata ulama, pertama satu, apa yang definisi akal, makna akal adalah mengetahui atau pengetahuan akan satu hakikat, ya, sesuatu ilmu yang bersifat hakiki, itu namanya akal. Ya. Wasani, dan makna yang kedua, ya, makna yang kedua nih, ya. Makna yang kedua adalah al-alimul ladzi yakunul ilmu lahu kasifah. Ya, orang berilmu itu, Pak, ya, Bapak Ibu, itu pasti dia punya ilmu yang ada dalam dirinya. Ya. Jadi antara berilmu dengan ilmu ini dua hal yang berbeda. Ya, makanya ada orang yang bodoh karena sebab tidak nempel ilmu dalam dirinya. Kan gitu. Berarti ilmu adalah suatu satuan yang berpisah antara ilmu, ya, dengan orang yang berilmu. Nah, kalau ilmu itu dicabut dari orang yang berilmu, maka orang berilmu ini menjadi orang bodoh. Ya, berarti ilmu ini satu, kalau dalam filsafah ini disebut jauharun, namanya jauharun. Ya, atau disebut arad. Nah, ilmu ini adalah satu hal yang berbeda dengan orang yang berilmu. Nah, ketempelanlah orang berilmu itu dengan ilmu, kira-kira gitu. Ya, makanya disebutin kasifatun, seperti sifat. Ilmu itu seperti mana sifat? Ya, dia itu suatu hal yang sifat, kemudian orang itu ketempelan ilmu, maka orang tersebut yang disifati. Nah, yang disifati ini namanya berilmu. Sifatnya ilmu. Wal latifah wa hadzal makna wal latifah rabbaniyah, berarti akal itu kata para ulama sama maknanya kayak ruh, kayak kalbu, kayak juga nafsu. Apa itu? Latifah rabbaniyah. Kalau dia berupa sifat, maka sifat dia berarti dimensi yang sangat halus. Ya, halus allati sabaqa dzikraha, yang mana telah diterangkan, ya, tentang bagaimana pengertian al-latifah rabbaniyah nuraniyah, yaitu satu dimensi yang sangat halus, yang pemberian dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang berupa cahaya. Nah, ilmu itu. Jadi ilmu akal itu juga merupakan, ya, pemberian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, dimensi yang halus. Nah, sehingga orang itu kalau nerima ilmu maka dia harus ada akal. Ya. Kalau misalkan kita ceritakan nih Bapak Ibu, ya, kita terangkan tentang ilmu apa aja, ya, nggak usah ilmu yang lain-lain lah, ilmu yang gampang aja. Kalau api kena
sesuatu yang kering maka dia akan terbakar. Nih ilmu ini sampein nama kambing, kira-kira nyampe nggak? Nih ilmu begini nih, sampein nama kambing, kira-kira nyampe nggak tuh? Enggak. Kambing paham nggak? Enggak. Dikasih tahu sama kita nih berkali-kali, Bing, ya dengerin nih Bing. Kalau di situ ada air genang, berarti nanti di situ dalam. Ya, berarti itu kolam, ya itu kolam dalam. Sampaiin begitu sama kambing. Kira-kira kambing denger tuh kan? Paham nggak itu dia? Enggak, karena dia nggak ada akal, nggak ada wadah. Ya, nggak ada akal. Nah manusia itu satu-satunya makhluk yang diberikan akal sama Allah Subhanahu Wa Taala wadah. Nah wadah ini pertanyaannya Bapak Ibu, wadah ini adakah di kepala kita yang sifatnya jismani kelihatan atau yang sifatnya dimensi abstrak? Itu pertanyaan tuh. Ya. Enggak ada. Kalau ditanya itu di dalam otak itu wadahnya Ustaz. Kata para ilmuwan, otak kita itu memang luar biasa, memang kompleksnya nih Pak ya. Brains ya, otak kita ini itu luar biasa kompleksnya. Sampai ada orang-orang sekarang itu ahli ilmuwan lagi bikin cloning otak kita itu. Ya, dia lagi coba cloning jangankan otak manusia, otak tikus. Ya, otak tikus dia bikin itu butuh waktu belasan tahun baru otak tikus itu. Ini otak kita ini kalau kata para ilmuwan adalah ya ciptaan yang paling rumit ya, semesta alam. Ya, karena berapa ribu, ya, bukan ribu lagi, miliar sel ada di otak kita. Ya, ada di otak kita. Nah, makanya kalau kata para ilmuwan itu kita itu Bapak Ibu otak kita dalam satu hari hilang kalau kita dipakai untuk berpikir ya, berpikir gitu ya, untuk bekerja keras ya, bekerja otak itu kurang lebih 18 miliar sel mati. Ya. Nanti ketika kita istirahat dengan cukup minimal 7 jam, 8 jam itu akan dikembalikan lagi, sel yang mati tadi itu akan dipulihkan lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau istirahat yang cukup, ya kalau nggak cukup akibatnya pikun. Ya, akibatnya pikun. Sebab apa? Karena untuk mengembalikan tadi 18 miliar sel otak tadi itu belum cukup waktu. Ya, sehingga ada beberapa sel yang belum kebangun, hidup kembali. Nah, itu yang ngebikin kita pikun tuh, Pak. Ya, bikin kita apa? Pikun. Kadang-kadang lupa nyari kacamata, nggak tahu kacamata lagi dipakai di atas. Ya. Kemudian ditanya-tanya mana nih kunci motor, nggak taunya ada di kantong, cari-cari depan TV, nggak tahu ada di kantong. Nah, itu karena kurang istirahat tuh, Pak. Dan kita nih Pak manusia tidak ikut serta. Ya. Yang buat itu, yang ngebangun itu, recovery itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat bikin baru lagi sel tadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ikut serta. Kita tidak ada andil di situ. Ya, kita tidak ada andil di situ. Ya, semakin otak ini semakin kita ini dibuat berpikir, maka orang tersebut jarang lupa. Ya. Makanya kalau model-model kayak ilmuwan, ya, profesor, doktor, gitu ya, kiai, pengajar, dosen, nah itu jarang pikun ya, karena dipakai terus. Ya. Otaknya dipakai terus, sehingga selnya itu terus berkembang. Beda sama pengangguran. Pengangguran lupa mulu, otaknya nggak dipakai, ya seharusnya itu dipakai itu. Nah ini bicara fisik jismani, ya bicara jismani, segitu kompleksnya, ya ternyata Allah ciptakan otak kita. Tapi bukan itu Bu pembahasan kita. Pembahasan kita di dalam otak itu, ya otak ini macam-macam. Ada otak hewan, ada otak manusia. Nah pertanyaannya otak hewan ini dikasih wadah tidak untuk bisa nerima ilmu? Ternyata tidak, Bapak. Ya, hanya manusia yang dikasih wadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa nerima ilmu. Nah, menerima ilmu wadah tersebut itulah namanya akal. Dan akal itu nggak bisa difisikkan, nggak bisa.
Seperti mana otak? Ya, otak bisa kelihatan dengan fisik, tapi kalau akal nggak bisa kelihatan dengan fisik. Nah, itulah yang disebut dengan latifah robbaniyah, ya, zat yang sangat halus. Tapi Allah sudah mudah, sudah Allah titipkan kepada kita, taruh di kita ini, sehingga kita terima ilmu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau nyalain lampu pakai stop kontak, kalau bikin ini harus begini. Kalau ini kena ini maka akan jadi terbakar, kena ini dengan ini maka akan menjadi negatif, positif. Nah, itu kan akal, Pak. Ya, yang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, id la yumkinu ayyakuna al-murad bil aqlil ma'na al-awwal li qaulihi ta'ala. Sehingga kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-aqlu. Ya, pertama makhluk yang Allah ciptakan adalah akal. Ini sabda Rasul dalam kitab hadis riwayat Imam Tabarani dalam kitabnya Al-Kabir. Di dalam riwayat Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini, namanya Syu'abul Iman. Ya, tentang cabang-cabang iman. Jadi ada perkataan sabda Nabi kita Muhammad SAW, kata Rasulullah, pertama makhluk yang Allah ciptakan itu adalah al-aqlu, itu akal. Ya, pertama. Ya, tsumma qala lahu, kemudian Allah berkata kepada akal tersebut, akbil, ambil pengetahuan ini. Jadi akal ini wadah, ambil, kata Allah Subhanahu wa taala, fa aqbala, maka kemudian akal ini menerima dari pengetahuan yang Allah berikan tadi. Tsumma qala, kemudian Allah berkata kepada akal tersebut, adbir, ya, buang, jangan terima itu. Fa adbaro, maka akal tersebut akan buang. Ya, artinya akal ini bisa menerima tentang ilmu pengetahuan dan bisa dibuang, tidak diterima oleh akal itu. Tergantung daripada kitanya. Ya, kita sehingga kalau kita lagi belajar Bapak Ibu, ya, kita lagi belajar di pendidikan, lagi di majelis ilmu begini, kadang ada yang dibuang, ada yang diambil sama kita. Ya, itulah sebabnya wadah itu begitu. Jadi ada yang kita ambil, ada yang kita buang. Ya, yang dibuang itu bisa nggak paham, ya, bisa juga emang karena ngantuk, apalagi subuh begini nih. Ya, bukan main nih subuh begini nih. Udah subuh kita belajar ilmu. Sepagi-paginya orang muslim belajar ilmu biasanya jam 7, jam 8. Tapi ini subuh, otak kita sudah diasah, ya, sudah dimulai fungsikan otak kita ini untuk berpikir. Berpikirnya tidak lain tidak bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, berpikir, Pak. Ya, otak kita itu. Dan memang begini Bapak Ibu ya, kalau kita mau hafalan juga, mau hafal hafalan itu dan kuat gitu, tidak susah untuk lupa akan hal tersebut. Nih, saya sarankan kalau Bapak Ibu pengen hafal Quran, mulai dikit-dikit setelah bangun tidur. Ya, bangun tidur, ya, pengen ngapal surat pendek nih, saumpama, pengen ngapal surat pendek, kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat itu bangun dari tidur. Ya, meskipun 1 ayat, dan itu agak susah untuk hilangnya. Ya, tapi kalau ngapalnya entar malam, ya, ini malam apa nih? Malam minggu, ya, atau sore nanti, itu biasanya agak sulit dihafal dan juga gampang hilang. Sekalinya udah ngapal, udah bisa kehafal, kemudian nanti gampang hilang. Karena otak kita ini udah terkontaminasi apa-apa. Ya, dulu saya waktu di pesantren itu, kata guru saya waktu kita di Kudus, ya, kata guru saya bilang, pokoknya bangun tidur jam 3 kamu langsung ngapal. Ya, karena setoran di sana itu setoran Bapak Ibu. Ya, di Kudus itu di area makam Kudus. Ya, tahu Kudus nggak Bu? Ya, ada yang dari Kudus? Nggak ada yang dari Kudus. Dari sini nggak ada yang dari Kudus ini. Nggak ada. Waduh, nggak ada ini ya. Kudus, ya, daerah Kudus itu. Itu kan ada makam Sunan. Sunan siapa itu? Sunan Kudus, ya, gampang Sunan Kudus ya. Ya, makam Sunan siapa itu? Sunan Kudus. Namanya siapa Pak? Ada yang tahu nggak? Raden Qasim. Ya, Raden Qasim itu Sunan Kudus itu. Ya, Sunan Kudus.
ya, Raden Qasim, Ja'far, ya. Itu ya di sekitaran situ banyak penghafal Quran itu, Pak. Ya, sekitaran situ ribuan itu yang hafal Quran itu. Ya. Makanya kalau kita lagi ke Sunan Kudus, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu lihat ada ya santri gitu ya, pakai peci hitam, pakai sarung, pakai ini, terus dia di pojok begini-gini atau di sebelah mana, itu biasanya lagi murojaah tuh. Ya, murojaah. Dan ada targetnya, sehari itu selembar. Ya, sehari selembar, nyetor. Ya, nanti seminggu berarti berapa? 7 lembar. Ya, seminggu 7 lembar. Ya, ntar ketika udah 2 minggu, ngulang dari lembar yang pertama tadi itu, halaman pertama sampai halaman ke 14, karena sudah 14 lembar. Ya, tuh diulang terus begitu 2 minggu sekali. Ya, dan yang paling berat itu ketika kita namanya disebut dengan setoran, ya, setoran kubro. Ya. Setoran kubro itu dari juz 1 sampai juz 30. Ya. Itu nggak berhenti, berhentinya cuma sholat makan. Setelah itu langsung setor lagi, ya, tanpa mushaf, ya, tanpa Al-Quran. Dari pagi, ya, jam habis subuh, jam 6 mulai tank. Nanti ketemu jam 12, sholat dulu sebentar, habis sholat makan, habis makan langsung lagi, itu selesai maghrib, ya, selesai maghrib, 30 juz, ya, tanpa berhenti itu, 30 juz. Makanya Bu, kita perlu bangga ini orang Indonesia ini, orang kita ini banyak yang penghafal Quran, ya, menyelamatkan keotentikan Al-Quranul Karim, pengemban Al-Quran. Ya, mereka inilah yang bisa menyelamatkan kita ini, ya, sehingga Quran kita masih otentik. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Apalagi kayak begini Bapak Ibu nih, bulan Rajab ini. Mau pulang nanti bulan Ramadan itu nyetor, Pak. Ya, seadanya. Ya, seadanya maksudnya kalau kita udah sampai 6 juz, berarti sebelum pulang dari juz pertama sampai juz 6 harus nyetor. Kalau enggak boleh pulang. Ya, enggak boleh pulang. Kalau kita 15 juz, ya dari juz pertama sampai 15. Kalau enggak boleh pulang kita. Ya, enggak boleh liburan. Ya. Nah, itulah. Orang yang dipakai terus, ya, buat menghafal, ya, otaknya itu jarang lupa. Ya, jarang lupa. Ya, sekali lagi, orang yang lupa itu biasanya orang yang pengangguran. Dari pakai otaknya. Ya. Fa idza tabayyana laka, ya. Fa idzan tabayyana laka, maka telah jelas di hadapanmu annal qalba, bahwasanya qalbu, ya, hati, wal aqlu dan akal, wal ruhu dan ruh, wal nafsu dan nafsu, fil akhbari, menurut pandangan hadis, wal ayat dan juga ayat-ayat Quran, al muradu minha, yang dimaksud adalah hal demikian, yaitu al latifah ar-rabbaniyah an-nuraniyah. Jadi berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, berarti makna kalbu, ya, kalbu, ingat kalbu yang secara jismani adalah hati, ya, kalbu, ya, itu berupa daging yang Allah titipkan di dalam jismani kita. Tetapi di balik itu ada dimensi yang lain. Yang dimaksud kalbu bukan hati yang sifatnya anatomi, ya. Ya, karena itu memang itu tempatnya memang di situ. Cuma yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah berupa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat sangat lembut, ya, dibalik daripada hal yang sifatnya fisik, ya, atau metafisik, bahkan lebih halus daripada itu. Nah, ini yang disebut dengan kalbu, berarti latifah robbaniyah. Nah, kemudian waruh, ruh juga sama ruh. Nah, kalau menurut pandangan ilmuwan, ya, kita ulas sedikit, ruh itu adalah bertempat di dalam hati, ya, yang disebut dengan daging gumpalan yang berwarna merah begitu coklat, yang itu akan keluar dari situ
ya, darah yang mengalir kemudian menghembuskan ke semua urat yang ada di tubuh kita sehingga kita hidup. Itu kata dokter. Ya, itu kan ranahnya para dokter. Ya, tetapi ruh ya bukan itu. Ya, memang kata ulama ya tempatnya memang di situ tempatnya. Ya, karena ada tempat, ya, ada yang menempati. Nah, tapi yang menempati ini yang masalahnya Bapak Ibu yang tidak kelihatan ini. Nah, ini yang tidak bisa diraba oleh fisik, ya, tidak bisa diraba oleh tangan kita, dilihat oleh mata. Nah, itu Allah titipkan semua di kita. Nah, ruh inilah, ya, ketika kita hidup, maka ruh inilah yang akan kekal terus sampai kita ke alam akhirat. Ya, karena yang mati itu nyawa bukan ruh. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa, nyawanya aja yang dimatiin, tapi ruhnya tidak mati. Ya, nyawanya saja yang dimati. Nah, nyawa di sini yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah nyawa yang tadi itu, peredaran darah. Ya, darah ini kan mengalir ke seluruh tubuh kita. Ya, yang mana pusatnya ada di sini, ya, di jantung tadi itu. Kemudian dialirkan, ya, ini kata para dokter ini Bu, aliran itu seperti api, ya. Aliran itu seperti api. Makanya para ulama tasawuf itu mengatakan bahwa aliran diri di dalam diri kita ini, aliran segalanya itu melewati media cahaya. Ya, sampai sekarang belum ada yang bantah sama sekali itu, ya. Ulama tasawuf mengatakan itu melewati aliran cahaya. Seperti mana cahaya? Jadi kalau lampu kita di sini di tengah, maka cahaya itu akan mengalir ke pojok-pojok atau, ya, serambi-serambi semua ruangan, ya, sekitaran ruangan itu semua akan terpancar. Nah, maka kata ulama tasawuf bahwa aliran yang ada di diri manusia Allah gunakan dengan media cahaya. Nah, tetapi kalau para dokter ketika diteliti, ternyata aliran darah kita ini, ya, mengalir dan segalanya itu dengan aliran yang begitu cepat, ya, saking cepatnya kelihatannya seperti api, ya, api. Makanya kan saya katakan waktu itu pernah saya bahas bahwa di dalam diri manusia ini, kita ini, ya, semuanya ada, ya, unsur apinya ya ada, unsur tanahnya ada, unsur airnya ada, unsur anginnya juga ada. Itu disebut dengan an-nasir, ya, 4. Unsur tanahnya ada. Ya, kita itu unsur tanah itu ada, unsur api juga ada. Ya, saya katakan, ya, unsur api. Ya, di mana itu? Kalau di dalam secara keilmuan itu, tapi kalau di luar yang gampang-gampang aja. Ya, manusia kalau digesek-gesek begini lama-lama panas, ya Pak. Benar nggak? Ya, lama-lama coba begini, lama-lama panas. Orang kalau kedinginan itu maka dia kan sering-sering begini. Ya, ya. Karena dari api menimbulkan, ya, kehangatan panas. Ya. Yang paling gampang lagi, ya, yang paling gampang lagi nih unsur apinya apa? Kuping. Ya, coba setel kuping kita, marahin orang deket kuping kita. Ya, kira-kira berapi-api nggak kita tuh? Iya. Apalagi knalpot yang kenceng tuh, kenain kuping kita tuh. Ya. Itu api itu Pak. Ya, gejolak itu. Ya, itu api. Unsur angin sudah jelas, ya. Unsur air apalagi. Unsur nabat, unsur tumbuhan jelas, ya. Apa yang tumbuh itu tumbuh dalam diri kita. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, tapi tumbuh juga dalam diri kita. Tumbuh-tumbuhan ada yang tumbuhnya cepat, ada yang tumbuhnya pelan-pelan, sama dalam diri kita. Ada bulu yang tumbuhnya cepat, ada bulu yang tumbuhnya lama sekali. Bukan nggak tumbuh, lama. Ya, alis ini tumbuh, ya. Alis ini tumbuh, cuman lama. Mungkin 1 mili per sekian tahun, ya. Tapi bulu rambut ini cepat numbuhnya, ya. Seperti mana pohon yang cepat tumbuh, maka kita cukur, ya. Bulu mata begitu juga, bukan nggak tumbuh, ya. Ada sifat hayawannya, nabat, hayawan, ya, ma'adin, ya, ma'dan, ada sifat tanahnya, ya, banyak. Nah, inilah yang disebut dengan kesempurnaan, ya, kestabilan, ya, atau bahasa sekarang itu betapa sempurnanya Allah menciptakan kita. Ya, jadi betul-betul istawa, ya, betul-betul, ya, stabil, ya,
proporsional. Ya, kita ini betul-betul stabil. Makanya Allah kata dalam kitab tasawuf yang lain, para ulama mengatakan al-insan jurnum tam. Ya, manusia itu ciptaan bentuk yang sempurna, betul-betul sempurna. Ya, dari segi berbagai sisinya semuanya sempurna. Ya, terlepas dari dia cacat dan dia, tapi kalau kita lihat dari dimensi fisik, metafisik, bahkan dimensi yang abstrak, yang gaib tadi ini begitu sempurnanya semua ada dari manusia. Oleh karenanya Allah itulah yang meliputi segala sesuatu. Allah pengetahuannya muhitum bisyai. Ya, pengetahuannya itu meliput akan sesuatu itu. Jadi berbagai sisi pasti semua tidak terelak ya dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu kan dari satu sisi saja. Kalau kita itu salah di dalam memahami sesuatu, Pak. Ya, kita ya, misalkan contoh ya, ilmu fisika berapa banyak ya kaidah-kaidah ilmu fisika itu yang kemudian sekarang menjadi gugur. Ya, sebab ya kebenaran itu enggak absolut gitu ya. Buat kita, pandangan kita pada saat itu ya itu yang benar ya. Menurut pandangan kita masih relevan, tapi berjalannya waktu maka kaidah itu atau rumus itu bisa tidak menjadi relevan lagi. Ya, sebab apa? Ya sebab ilmu kita hanya dari satu sisi. Ya. Tetapi Allah, makanya ada istilah wallahu muhitatum. Ya, Allah itu bikulli syai'in muhit. Ya, Allah itu atas segala sesuatu selalu dalam liputannya. Dari sisi manapun Allah pasti mengetahui pengetahuan tersebut. Jadi kalau Allah secara sempurna 100%, kalau kita hanya 5%. Ya, menurut pandangan kita, analisa kita dan sebagainya itu sudah paling benar. Iya, tetapi nggak absolut. Ya, nggak absolut. Ya, contoh aja nih Bapak Ibu, penglihatan kita ini kadang salah. Ya, saya melihat kok Ustadz dengan mata kepala saya sendiri. Iya, tapi berapa kali kita ini tertipu dengan penglihatan kita? Kenapa kita masih percaya? Terlalu kekeh percaya dengan penglihatan kita. Ya, artinya begini, kita melihat sesuatu itu ya jangan terlalu kekeh. Ya, padahal kita itu sudah beberapa kali sebelumnya sering ditipu oleh mata kita sendiri. Paham nggak nih Pak maksud saya? Ya, jadi kalau kita melihat sesuatu misalkan ya, sesuatu yang buruk gitu, ya, itu memang kita lihat dengan mata kepala bahwa itu buruk, tetapi bukan berarti kita harus memvonis bahwa itu selalu buruk. Gitu. Sehingga yang harus dikembalikan kemana? Ke hati, ya, ke hati kita untuk menetralisir itu. Ya, yakin bahwa itu buruk buat kita. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita sesuatu yang buruk buat kita belum tentu buruk. Ya. Padahal memang melihat dengan mata kepala kita, Pak. Ya. Nah, sesuatu yang baik buat kita belum tentu baik. Ya. Contoh. Berapa banyak yang kita lihat orang pakai hijab, pakaian tertutup, ternyata pelacur. Ya, berarti kita tertipu sama penglihatan kita. Ya. Ada orang pakai dasi, pakai jas, pakaian rapih, naik Kopaja Metro Mini, nggak taunya copet. Pernah ngalamin gitu Pak? Ya. Itu Pak. Ya. Artinya kita ini terkadang tertipu dengan penglihatan kita. Makanya jangan terlalu kekeh banget dengan penglihatan kita. Tanyakan nama hati kita. Ada hati yang bisa melihat itu lebih dalam. Ya. Ada orang yang pakai pakaian biasa aja Pak, ya, kumuh, ya, orang biasa. Ternyata ini orang alim, orang berilmu, orang yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya biasa aja, pakai pakaian kumuh ini. Nah, ini kan berarti penglihatan sering menipu kita. Pertanyaannya, ketika kamu melihat sesuatu, kenapa kita itu sering kekeh dengan penglihatan kita? Padahal ada sesuatu di balik itu yang bisa melihat lebih dalam lagi. Apa itu hati?
lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kata Al-Qur'anul Karim, manusia itu punya mata tetapi tidak bisa melihat. Loh, kok bingung kan? Coba kalau kita lihat artinya, lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata, penglihatan tapi nggak bisa melihat. Pertanyaannya Bapak Ibu, yang dimaksud sama Allah di situ tidak bisa melihat secara normal atau tidak bisa melihat secara dalam? Ya secara dalam. Kalau secara normal banyak orang yang bisa melihat, tetapi yang tidak bisa melihat itu secara dalam. Makanya jangan terlalu kekeh ya dengan penglihatanmu yang secara kasat mata itu secara zahir. Belum tentu penglihatan kita secara zahir itu selalu benar. Nah, oleh karenanya kita pahami lahum adzanun la yasma'una biha. Mereka kata Allah rata-rata punya pendengaran tetapi mereka tidak bisa mendengar. Nah, yang dimaksud di sini tidak bisa mendengar bukan mendengar suara. Ya. Orang itu mendengar suara itu bisa, kebanyakan yang nggak bisa itu yang tuli. Allah nggak perlu ceritakan dalam Al-Quran. Yang diceritakan itu dia bisa mendengar, tapi sayang sangat disayang dia nggak bisa mendengar lebih dalam. Ya, tentang akan dirinya dia. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah, mereka punya hati, tapi hati itu la yafqahun, tidak paham. Nah, kata ulama berarti hati bisa berpikir. Iya, hati itu bisa berpikir. Yafqahun. Hati itu kalau dipakai berpikir, karena kita selama ini mengandalkan akal. Ya, akal itu bisa salah, bisa benar. Ya, bisa betul, bisa salah. Akal itu, Pak. Ya, apalagi akal-akalan. Ya, apalagi akal-akalan. Itu udah pasti. Ya, apalagi ngakal-ngakalin. Ya. Akal saja bisa betul, bisa salah. Akal. Tapi ada satu ya yang dikatakan dalam Al-Quran itu qulub, ya, hati, kalbu, yafqahun, seharusnya dengar ya suara daripada hatinya itu. Nah, hati inilah yang disebut latifah robbani. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ya latif wa nahnu idza atlaqnaha aradna biha tilka fa'lam dzalika wa qala. Dan kami ketika mengungkapkannya aradna, kami menginginkan biha dengan arti latifah tersebut, tilka fa'lam, maka ketahuilah olehmu dzalika, hal akan demikian. Artinya coba lebih dikonsenkan, kata Imam Ghazali ya, tolong perhatikan betul-betul bahwa yang namanya akal yang sesungguhnya, ruh yang sesungguhnya, nafsu yang sesungguhnya, dan juga satu lagi apa tadi, kalbu yang sesungguhnya itu merupakan pemberian dari Tuhan yang dimensinya sifatnya abstrak ya, yang sifatnya begitu halus Allah titipkan kepada kita, dan kita sering tidak menggunakan itu, Pak Bu ya. Kita sering telantarkan dia ya, kita sering lepaskan dia ya, cuek dengan dia itu. Nah, tetapi sekarang kita sudah mengetahui, oh iya, di dalam jiwa kita ini ada dimensi yang lain yang Allah titipkan. Oleh karenanya Allah katakan wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku hembuskan ya daripada hembusanku itu yang berupa ruh ya, berupa ruh. Tapi hati-hati nih ya, jangan salah. Makanya kalau fisik itu khaliqun ya, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat inni khaliqun basyaran min tin, sesungguhnya aku ciptakan manusia itu khaliqun basyaran min tin ya, basyar berupa fisik yang kasar itu mintin dari tanah ya, jadi fisik yang kasar kita Allah ciptakan. Tapi kalau ruhnya bukan diciptakan tapi manfuh. Kalau itu makhluk, kalau fisik ini makhluk, maka yang di balik ini ada namanya ruh. Ruh ini adalah dihembuskan oleh Allah. Nah, kalau dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti itu Allah. Awas, hati-hati nih. Orang-orang pada salah paham. Ya, saya misalkan nih menghembuskan ya napas misalkan. Nah, terus dimasukin, ditutup nih. Nah, apakah hembusan di dalam ini saya? Bukan kan? Ya, jadi hembusan itu maknanya artinya Allah tidak menciptakan, tapi memang itu hanya hembusan. Jadi ruh itu wa nafakhtu fihi mir ruhi
faqa'u lahu sajidin. Ruh yang Allah hembuskan ke kita bukan diciptakan oleh Allah, tapi dihembuskan oleh Allah. Itu perbedaan fisik dengan dimensi kita yang lain, Bapak Ibu. Ya, nanti korin bagaimana Ustaz? Korin. Nah, korin inilah bukan ruh korin ini ya. Ya, wa may ya'shu an dzikri rabbih nuqayyid lahu syaitanan fahuwa qarin. Itu sahabat. Ya, sahabat ini tepatnya ini amal baik, amal buruk kita. Siapa yang jauh dari Allah, Allah akan jadikan setan itu sebagai sahabatnya, temannya. Itu qarin namanya. Wa may ya'shu an dzikri rabbih nuqayyid lahu syaitanan fahuwa qarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang jauh akan zikir, ingat kepadaku, maka aku akan belenggukan dia dengan setan yang setan tersebut menjadi teman baginya. Itu namanya qarin. Ya. Tetapi yang lebih tepatnya, kita setiap bayi yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada dua dimensi. Pertama dimensi jismani, yang kedua dimensi ruhani. Ya, ruhani ini Pak jarang kita sentuh. Ya, jadi bayi itu kalau dilahirkan udah pasti ada ruhani. Kenapa? Soalnya di perut ibunya dihembuskan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat. Jadi bukan diciptakan, dihembuskan. Ya, beda ciptakan dengan dihembus. Nah, kalau hembus belum tentu diciptakan. Nah, Bapak Ibu, nah inilah yang dimaksud oleh para ulama tasawuf. Ya mungkin agak mumet sedikit, agak kurang paham, nanti pelan-pelan. Ini biar paham dulu dimensi kita yang mana. Pembahasan tasawuf namanya bidang ilmu itu pasti ingin memberitahu mana yang akan kita bahas, mana yang bukan bagian kita. Ya, nah yang kita bahas itu adalah dimensi yang lain manusia. Yang tadi dimensi tadi itu berupa fisik, jasmani dan sebagaimana, itu tidak dibahas oleh para ulama tasawuf. Nah, nafsu juga begitu, nafsu amarah, nafsu syahwat itu tidak dibahas, bukan pembahasannya. Pembahasannya adalah nafsu yang kadang guncang antara kita ikut kebaikan, apa kita lebih condong kepada keburukan, atau nafsu yang sifatnya kadang kita ngelakuin keburukan, tetapi penyesalan dalam diri kita begitu dalam, yang merasa menyesal luar biasa. Nah, ini yang akan dibahas oleh para ulama tasawuf. Ada yang terpaksa melakukan kemaksiatan, itu terpaksa, sebenarnya hati enggan, tapi apa boleh buat karena terpaksa, ya mau nggak mau. Tapi hati ini menolak, ya seakan-akan bertolak belakang, ya karena sifatnya mungkin ini perintah dan sebagainya. Sebenarnya mata hati kita, ya batinnya itu bertolak belakang. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah tenang, sudah stabil, ya antara kebaikan dengan keburukan. Nah, maka inilah nafsu yang dibahas nanti. Kemudian ada lagi yang dia ini sudah betul-betul tenang. Ya, jadi bukan lagi bisa memanage antara kebaikan dan keburukan. Ya, keburukan pun bisa diarahkan menjadi kebaikan olehnya. Nah, inilah namanya nafsu mutmainnah. Ya, nafsu mutmainnah. Ya, kalau udah begitu, maka yang dilihat oleh dirinya bukan lagi manusia. Setiap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi ini, ya, maka itu semua pancaran daripada perilaku Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimarahin nama orang, ya dilihat itu merupakan pancaran dari afalnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimarahin nama istri, ya begitu, Pak. Ya, jadi ngelihatnya itu pancaran dari Allah. Ya. Ibu-ibu istri pulang enggak bawa uang, yaitu lihatnya pancaran Allah, bukan semata-mata manusia. Jadi namanya rodiyah. Ya, ridho. Sudah ridho sudah. Ya. Sudah bukan lagi, aduh kok hujan, ya, sudah bukan lagi begitu. Karena itu pancaran dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun, kan begitu. Dalam keyakinan kita tidak ada satupun sesuatu yang terjadi pada diri kita atau bahkan satu daun jatuh ke muka bumi kecuali sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketetapan itu artinya kehendak. Ya, berarti itu Allah menghendaki. Ya, berarti
hujan datang ya, pada tadi malam sampai sekarang masih hujan juga rintik-rintik ya. Itu namanya daun jatuh, pohon ini berbuah, sekarang musim duren. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perilaku manusia kepada kita. Perilaku orang tua, sikap orang tua kepada kita, sikap istri kepada kita, suami kepada kita, anak kepada kita, itu semua pancaran ya, daripada sifatnya, perilakunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin dia begitu kepada kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang kalau udah ahli tasawuf, Bapak Ibu, ya udah ketawa-tawa aja udah. Ya, senyum-senyum aja, nggak pernah kebawa oleh apapun. Ya, tidak pernah kebawa, kondisi hatinya sudah tenang. Ya, sudah tenang. Sebab apa? Dia melihat ini semua bukan manusia, tetapi pancaran daripada perilaku af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau udah begitu, ya kalau udah ridho apa aja yang diterima oleh dirinya, maka jadi mardiyah. Radiyah, mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian menjadi nafsu yang kamilah, sempurna. Nah, inilah pucuk-pucuk